Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Saprita dari SMA Negeri 3 Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1 gelombang kedua dari Universitas Muhammadiyah, Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan peer-teaching pembelajaran dengan menggunakan kurikulum 2013 dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau sering disebut dengan PBL. Saya akan mengajar di kelas 11 mata pelajaran biologi dengan materi jantung dan pembuluh darah. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak, Assalamualaikum. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Nak? Baik. Baik, Bu. Luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Siapa ini? Mana ketua kelasnya? Siapa? Tiano ya? Tian, Bu. Tian ya, Tian. Coba Tian, pimpin doanya. Ya, Bu, siap, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Cari informasi terkini di Google. Oke. Sekretaris, mana sekretaris? Yupika, siapa yang tidak hadir hari ini? Nihil, Bu. Hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah, berarti rajin-rajin semua kalian. Yuk, Alhamdulillah. lihat kalian ini sepertinya lagi meningkat aja. lemes ya. Pada pekan lalu, Ayo. kasus baru. Oh enggak, kita ice breaking dulu. Mau, Bu, mumpung ngantuk ini. Boleh, Bu. Biar semangat, Bu. COVID-19. Caranya gini. Soalnya kuatinya ngantuk katanya, Bu. Apa? Kuatinya ngantuk. Ngantuk. Ya, Ibu ini kan ya, kalian sebutkan nama kota atau kabupaten di Indonesia yang ketika Ibu sebutkan nanti kalian ambil huruf belakangnya. Ibu kan sebutkan dulu. Misalkan Madura. Nanti kalian ambil huruf R-nya ya. R itu apa nanti? Atau Riau pas kalian ini jawab. Gitu. Ngerti nggak? Seperti Belum mudeng, Bu. Ketika yang sudah menjawab, nanti tunjuk temannya yang lain. Wanita itu dinyatakan positif Bu, COVID-19. huruf terakhir gitu, Bu, ya? Terakhir, Bu. Madura terakhir itu ya, huruf terakhirnya. juga, Bu. Akhir A Saya berarti. sebutkan ya. Nanti Madura A berarti, Bu. ya, nanti ini yang di Indonesia saja ya, nggak usah di luar negeri. Ya, Bu. Jadi kalian nanti Ibu tunjuk, Ibu sebutkan kotanya, misalkan Madura. Nah, terus Ibu tunjuk Sihono. Nah, Sihono nanti cari lagi kota atau kabupaten yang huruf akhir tadi apa Madura? A. Ya. Sihono yang nyebutkan lagi apa A ini? A. Misalkan Ambon gitu Sihono. Ngerti nggak? Ya, Bu. Nah, sekarang Ngerti, Bu, ngerti. Ayo. Oh, ngerti, Bu. Ibu mulai ya. siap. Ibu menyebutkan kotanya Aceh. Sekarang Ibu tunjuk Tian. Sebutkan nama kota atau kabupaten Indonesia yang huruf akhir Aceh tadi apa? Ah, Nah, Tian sebutkan Tian. Nanti Tian Bu. setelah sudah jawab, tunjuk temannya lagi. Di Aceh jadi, Bu, ya. Jadi, Saya bisa, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Pit, Saya, Pit Bu. dulu, Pit, ya, Pit. Ah, Bu, ya. Halmahera, Bu. Halmahera. Sama, Bu, Halmahera. Ya, Halmahera, sekarang Bu. Pit, tunjuk siapa, Pit? Terus malah, Bu. Rusmala? Jadi A, Bu, ya, Ya, Halmahera. ya, Rusmala. Ibu.
Ambon, Bu. Ya, harus malah nunjuk siapa? Ambon. Pak Siono. N, si Hono. Iya, N. N, Saya, Bu. N, N, Saya, N. Bu. Saya bisa. Saya bisa. Aduh, si Hono nggak bisa huruf N. Saya, Bu. Saya bisa, Bu. Saya bisa, Bu. Saya bisa juga, Bu. Netherlands, Bu, Netherlands. Indonesia. Kabupaten Saya di Indonesia si Hono. Di Indonesia. Kotanya. Saya kebiasaan di Belanda, Bu. Ayo coba Dinda. Nganjuk. Lanjut. Bu, Oke, Jawa Ya. Timur. Dinda, nyuruh siapa Dinda? Tunjuk siapa Saya Dinda? biar Kuati nggak ngantuk, Bu. Kak. Kak, ayo Kuati. Kak. Kalimantan. Oh iya, pintar Kuati. Sekarang nunjuk siapa Kuati? Belum ketemu Bu Kak tadi. Oh, belum. Antonian. Karimun Jaya nanti. Ayo Kuati. Ini Kalimantan. Tadi siapa yang jawab? Saya Ada semangat, yang bisik-bisik, Kuati, Bu, tapi tadi ada yang ngasih bisik-bisik. tahu. Ada yang ngasih tahu tadi. Bu, kali. kasih tahu. Kurang Kuati. Iya, tapi karena tadi ngantuk jadi nggak kedengeran Kak. Kalimantan, provinsi tapi Bu. Nggak apa-apa. Boleh ya. Nggak apa-apa, Nggak provinsi, apa-apa. kota, kabupaten. Ya, sekarang Kuati, tunjuk siapa lagi? Terakhir sekali. Saya mau tunjuk Bu Sisna. Oke. Tadi Kalimantan ya. Iya, N. Berarti ujungnya N. Iya. N lanjut lagi. lagi. Nggak tahu sih. Ngawi. 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 Atau sekali lagi ya. Siapa yang tunjuk Ya. Bu Sisnawati? I. Desi Sisnawati. belum, Bu. Desi. Yuli. Ya, Saya, Bu Bu. Desi. II apa? II. Ih. Ayu, Indramayu. Oh iya. Aduh, Indramayu. Lanjut, Bu. Tadi yang salah tadi si Hono ya. Bu main aja nggak apa Bu. Nyanyi, Bu. Tidak konsentrasi, Bu. Iya, kurang Hono konsentrasi. dihukum, Bu. Dihukum si Hono, Bu. Oke, lanjut ya. Bagaimana? Udah rileks belum? Dah, Bu. Udah, Bu. Udah nggak ngantuk nih. Sudah siap, Semangat. Bu. Oke, kalau sudah rileks, kalian buka link yang Ibu kirim di WA kalian ya, di WA grup kita. Kalian kerjakan pretest dulu. Coba sekarang, udah ketemu belum? Ada nggak di grup? Ada, Bu. Ada, Bu. Saya sudah ini downloadnya, Bu, kemarin. Oh iya, Kemarin coba. tadi. Ibu kasih waktu 5 menit, kalian kerjakan ya. Bentar nih, Bu, 5 menit. Iya ya, nanti tengok dulu. Itu tuh ini apa? Gampang soalnya. Oh iya, Bu. Bu, izin tanya. Jadi kita beneran harus praktek ya, Bu ya? Lari-lari kayak gitu? Iya. Nanti kerjakan dulu itu. Ulang soal dulu Bu Dinda. Langsung ke LKP di baik. Tes dulu. Tes dulu Bu Dinda ya. Bu Dinda udah baca yang ini ya. Udah sekalian Apa yang KPD, Bu, satunya saya ya? baca. Ini lagi sambil ngerjain pretest. Oh, kirain salah buka file. Jangan contekan, Kuati. Coba ini. Aman. Kenapa itu? Cek terus. Yupika, ada bermasalah ya internetnya. Kok digoyang-goyang HP-nya? Main sosmed kalau Bu. Jangan ya, belajar dulu. Ada lopeknya tadi Bu Yupika. Ini soalnya susah-susah ya, Bu. Saya kan nggak Ya, ngerti. gampang itu. Kerjakan. Kalau kalian baca di buku, semalam udah baca-baca, udah Iya, semalam aku udah baca nih kayaknya pretest aja 100. Iya. Iya kan. Coba dulu Kuati ya. ngomong, belum Coba bisa Fatmawati. Saya semalam ketiduran, Bu. main HP terus, Fatmawati, Bu. Sudah belum? Udah Bu. Nah, Messengernya, Bu. sama Udah. Instagram. Fatmawati aktif terus semalam sosmednya, Bu. iya. Katanya ketiduran Fatmawati ini. Di perhatian, Fitmah. Sama-sama online soalnya. Sudah, Bu. Udah semua. Udah Bu.
Gimana si Hono? Udah belum? Sudah, Bu. Banyak ngelamunnya Ibu tengok kau ini ya si Hono. Patah hati Malam ya, Bu. begadang, Mikirin Bu. pacarnya kali, Bu. Iya. Iya, pacar yang satu minta putus, Bu. Sudah dikirim semua, ini udah masuk semua ya, sebagian ya. Ayo, ayo yang belum. Bu Dinda ngilang nggak pamit, Bu. WC Iya, nggak ke pamit. kamar mandi dia. Lagi sakit perut mungkin. Sudah Iya, ya. tadi Sudah kebirit-birit. semua ini masuk ya. Dah. Ada lagi yang belum ini, Fatma ini yang belum. Iya, Bu. Ntar lagi. Lagi chattingan Kami memang, Bu. Saya mikirnya lebih panjang ya ini karena saya ketiduran semalam. Sudah Izin selesai. toilet, Bu. Ya, silakan Fitri. Udah dikerjakan tapi kan? Sudah ngumpul saya, Bu. Ya, oke. Ayo, Sudah? kita mulai. Ya, alhamdulillah sudah dikerjakan ya. Sekarang Ibu mau tampilkan sesuatu di layar ya, bentar ya. Lah, ini gambar ini. Gimana udah tampil belum? Sudah, Bu. Udah ya. Nah, sekarang kalian lihat gambar ini, Nak. Apa ini? Tangan. Tangan, Bu. Tangan, Bu. Tangan megang tangan, Bu. Tangan jari. Tangan lagi nyari denyut nadi mungkin itu, Bu. Ya, ini cara menghitung denyut nadi. Seperti ini, Nak. Udah tahu belum ini? Coba kalian. Coba-coba di tangannya. Bisa nggak? Kalau saya pakai jempol, Bu. Saya pakai jempol, Bu. Ya, tapi untuk lebih jelasnya, kalian gunakan jari telunjuk dan jari tengah. Jangan pakai jempol, biar lebih berasa gitu denyutnya. Karena kan denyutnya lemah sekali ya, lembut ya. Enggak kayak apa bersuara jantung duduk-duduk. Enggak. Harus benar-benar ditekan biar bisa terdeteksi. Saya pakai jempol aja, Bu, lebih terasa. Oh ya, Dinda ngelawanian. Sama nggak sih denyut jantung sama denyut nadi? ya siapa yang bisa jawab? Sama enggak? Denyut jantung dan denyut nadinya sama enggak? Ini siapa? Bu Ayo, Kuati Bu. ya? Tunjuk tangan ya? Sama enggak Bu Kuati? Desi, Bu, angkat tangan, Bu. Desi ya? Ayo Ya, terus Des, untuk apa denyut Des? Tadi jantung. Des? Lain, Bu. Kalau jantung bunyinya dub 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 dub, Bu. Kalau misalnya di tangan tak katik bunyinya. Iya, ada lagi yang bisa jawab? Yang bisa menambahkan? Masih bingung, Bu. Ya, Bingung ya? bingung ya. Nah, kalau denyut nadi itu sama Nak dengan denyut jantung karena mereka itu saling berhubungan. Terus ini sekarang Ibu tanya lagi. Apa yang akan terjadi jika jantung kita itu lemah, Nak? Siapa yang bisa jawabnya? Jantung. Mungkin nggak bisa Oksigennya berkurang, Bu. Apa? terusnya. Lemas, Bu, Oksigennya? lemas. Nggak bisa kerja Siapa berat, tadi yang Bu. jawab tadi, Bu Desi ya? Desi yang Aku. jawab. Iya, coba Desi. Oksigennya jadi kurang, Bu. Iya, oksigennya jadi berkurang sehingga dapat menyebabkan pingsan. Coba tepuk tangan untuk Pingsan. Desi. Makasih, Bu. Oke, pinter Desi ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, Nak. Tujuannya adalah kalian ketika Ibu sudah menjelaskan nanti bisa menganalisis bagian-bagian jantung dan fungsinya. Terus diharapkan kalian nanti dapat menguraikan mekanisme kerja jantung dengan baik dan benar. Nah, setelah belajar nanti kalian juga bisa mengukur frekuensi denyut nadi, denyut jantung dengan 3 cara, yaitu mengukur nadi ketika duduk, mengukur denyut nadi ketika jalan santai, dan mengukur denyut nadi ketika lari-lari di tempat selama 1 menit. Dan yang terakhir, nanti kalian bisa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut nadi dan denyut
Jantung. Jantung, pinter. Aktif ya si Hono sekarang ya. Ya Bu, saya habis dimarahi ibu saya. Iya, sekarang coba kalian lihat dulu video yang ada di layar ini. Kelihatan nggak, Nak? Kelihatan Bu. Kelihatan, Bu. Ya. Coba Kelihatan, fokus Bu. ya. Kuati, fokus ya. Siap. Nanti ngobrol sama temannya nanti. Ya Bu, maaf. Iya. Satu peserta lari Balikpapan Open 10K dalam rangkaian peringatan Hari Olahraga Nasional 2022 meninggal dunia. Sementara itu sejumlah pelari mengalami sesak nafas hingga harus mendapat penanganan tim medis. Sebagian peserta lomba lari Balikpapan Open 10K ini langsung mendapat penanganan darurat saat mengikuti lomba Minggu pagi. Sementara itu, ajang lomba ini juga diwarnai insiden tragis. Salah satu peserta tidak sadarkan diri. Video amatir korban tergeletak saat berlari di depan kantor Dinas Kesehatan Kota Balikpapan ini pun viral di media sosial. Tim medis berupaya memberikan pertolongan, namun korban meninggal dunia saat perjalanan menuju rumah sakit. Peserta lari asal kota Samarinda ini diketahui bernama Muhammad Jufri yang masuk dalam kategori veteran. Jenazah korban kini telah dibawa menuju rumah duka untuk dimakamkan. Panitia Ketua Tim Kesehatan Lomba menyatakan korban terkena serangan jantung. Ya, pertolongan langsung dilakukan di ambulan tim P3K. Saat itu laporan tim medis kami bahwa memang sudah tidak ditemukan denyut nadi. Ya. Gimana? Nah, ini pertanyaannya, Nak. Jadi, siapa yang bisa jawab ini? Kenapa denyut nadi beberapa peserta lomba lari tadi tidak ditemukan? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Siapa itu? Fatma ya? Ayo Ya. Fatma, jawab Fatma. Kenapa denyut nadi beberapa peserta tidak ditemukan? Karena jantungnya mungkin sudah berhenti memompa. Iya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Tepuk tangan untuk Fatma dulu ya. Ada lagi? Saya Bu. Ya. Si Hono. Apa Hampir penyebabnya? mirip, Bu, dengan Bu Fatma. Ya. Denyut nadinya sudah nggak ada atau tidak berdenyut lagi ya karena ada pembuluh darah yang pecah, Bu, sehingga jantung berhenti berdetak, Bu. Iya, bagus sekali. Ibu ini kan ya, ayo tepuk tangan untuk si Hono. Jadi gini, karena konsentrasi dari jantung tadi sudah lemah, jadi denyut nadinya tidak teraba atau terdeteksi lagi. Bagaimana cara mengetahuinya? Dipegang tadi, Bu, tangannya, Bu. Iya, baik lagi yang kawal tadi, Nak, dengan cara dipegang pergelangan tangannya dengan 2 jari tadi, atau kalian lebih bisanya pakai jempol tadi ya? Iya, Bu. Oke. Sekarang Ibu mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ibu sebutkan ya. Ya, Bu. Kelompok 1, Dinda, Fatma, Yuli, dan Pit. Kelompok 2, Sihono, Tian, Yupika. Kelompok 3, Desi, Rusmala, dengan Sisna. Siapa lagi yang belum ada ini? Udah semua? Sudah. Udah. Oke. Coba kalian kerjakan nanti, ada LKPD-nya, Ibu kirim ke WA grup ya. Nanti kerjasama, jangan ada yang berantem. Ini kemarin ada yang berantem gara-gara ini ya. Ketika kita kalau ini. Gara-gara pacarnya, Bu. Oh. Pacar, Bu. Yono itu pacaran Oh, aja. pacaran terus ini. Ayo kerjakan. Ya, Bu. Untuk langkah-langkahnya ada di LKPD itu ya. Ini baca itu. Kemarin Kuati tidak fokus, jadi bertanya langkah kerjanya. Di kamar mandi, Bu.
Ya. Ayo Dinda, jangan ngelamun, kerjakan Dinda. Sambil ngerjain ini, Bu. Nggak ngelamun. Bagaimana? Ada yang nggak ngerti nggak ini apa? LKPD-nya, Fatma? Paham nggak itu? Ngerti Bu, ini saya lagi ngerjain nomor 1. Iya. Ini nomor 2 ya? Oh ya. Saya Iya. kerjain yang kedua. Fitri kerjasama, Pit. Jangan sendirian, Pit. Bu, izin nanya Bu, Ya. Gimana, Pit? tadi kelompok saya siapa Bu ya? Tadi saya kan baru dari kamar mandi. Kelompok Fitri ini Dinda, Fatma, Yuli. Nomor 1, Pit. Kamu Kelompok ngerjain dua, nomor 5 Sihono, deh. Tian, Tiga dengan Yupika. empat Mana lagi. Yupika? Yupika, tolong Yupika. Sihono lagi ke kamar mandi, coba. Tulis apa ini jawabannya. Nih. Soal nomor berapa itu Ibu? Saya lupa. Yang ini Bu ya, yang denyutnya di ini Bu ya. Iya, adanya di Tian, Yupika, ukur aja Tian. Denyut nadinya Tian, Tian Bu. itu. Yang ceweknya saya ya, Dinda. Yang ukur denyut nadinya. Boleh silakan Fatma. Intinya kamu harus ini ya, bener-bener ya, duduk tenang, berjalan santai itu harus bener-bener ya. Iya, oke. Ibu harus lari-lari di ini, di kelas aja. Ya, iya, nggak usah ke lapangan, Fatma. Lari-lari di samping tempat duduk saja. Oke. Dan itu. Wah, ternyata berbeda ya, Bu ya. Kalau kita pada saat duduk, saat berjalan sama lari itu denyutnya berbeda ya satu sama lain. Iya, berbeda. Coba kelompok lain. Sudah belum? Ini Desi, Des. Siapa yang diukur, Desi? Bu, nanya Bu. Ya, siapa itu? Ukur punya Rusmala, Bu. Ya, mana Rusmala? Saya Bu. Ya, apa Rus? Belum Bu, saya Bu. Fitri mau nanya. Fitri sama tadi mau nanya. Fitriza yang mau nanya. Apa, Fit? Ya. Kok lebih cepat ini Bu, denyut nadinya Bu pas lari Bu? Ya, nanti Yang kita jawaban bahas Fitri ya. satu Bu. Apa? Bisa Bu ini Bu, Kalau saya kayak gitu nanya hitungnya jawaban Bu. Apa, Fitri? Ini bener Bu ya? Kok lebih banyak Bu denyut nadinya atau salah Bu saya hitung Bu? Ya, coba hitung aja dulu, nanti dijelaskan ya kenapa. Kalian cari-cari nih di internet, kenapa denyut nadi ketika lari itu bisa lebih banyak dibanding kita duduk dan berdiri. Baca-baca buku, ada itu buku yang di atas meja itu, Pit. Baca, Pit. Boleh dari internet ya, Bu ya? Boleh dari internet, dari buku. Kuati mana, Kuati? Ya, ini Bu, izin ke belakang. Ya. Udah ya, kita kumpulin yuk, dijadiin satu hasil apa namanya? Pencarian kita. Ayo kelompok nih. Ayo, Oke. sudah. Yohano yang dari kamar mandi tadi kayak mana ini? Sudah dikerjakan belum? Sudah selesai ini. Kalian Sudah ngukur Bu, jalan kita santai, dari Bu. kelompok 1 sudah beres. Ya.
Tunggu ya Padma, ini kelompok 2 dan 3-nya belum selesai nih. Kami sudah, Bu. Kami Iya, sudah. ya, Pat ya. Kelompok 1 kalian Iya, ya? fix. Iya dong. Fitriza Sudah juga. Bu, udah selesai. Sudah, Bu. Sebentar ya, kelompok 2 dan 3 belum selesai nih, Nak. Sudah? Ayo. Sudah siap semua ya? Kelompok 1, 2. Siap belum? Sudah, Bu. Kelompok 3? Sudah Bu. Sudah. Oke. Sekarang kelompok mana yang mau maju ini? Kami, Bu. Ya, kelompok Dinda ya. Kelompok 1 berarti kan? Iya, Bu. Ya, coba. Siapa yang mau mimpin? Moderatornya siapa? Yang Iya, presentasi siapa? Ayo coba Padma. Jelasin ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan sistem peredaran darah. Baiklah, kita langsung saja mempresentasikan yang akan dibacakan oleh Dinda. Kepada Dinda, saya persilahkan. Kasih untuk moderator kami kelompok 1. Baik Bu, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dengan pertanyaannya, mengapa menghitung denyut jantung dilakukan dengan cara menghitung denyut jadi? Karena Bu, denyut nadi itu kita juga bisa menghitung detak jantung, irama jantung hingga kekuatan jantung Bu. Sehingga memeriksa denyut nadi bisa menjadi tanda apakah jantung kita dapat bekerja dengan baik atau tidak, berdetak atau tidak, seperti itu Bu. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oh iya, lanjut. Yang nomor 2, siapa yang mau jawabnya? Padma, siapa yang ditunjuk Padma? Kelompok 1 Padma. Oh iya, kelompok 1. Yang nomor 2-nya saya boleh nggak ya? Iya. Kalau ini yang jawab. Boleh, coba Padma. Oke, nomor 2 ya. Manakah jenis aktivitas selama 1 menit yang menyebabkan frekuensi jantung paling tinggi? Nah, yang jawabannya adalah jenis aktivitas selama 1 menit yang menyebabkan frekuensi jantung paling tinggi adalah dengan berlari, karena semakin cepat atau banyak aktivitas yang dilakukan, maka frekuensi jantung akan semakin bertambah. Oh iya. Ya, dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut siapa? Yang nomor 3 Padma. Yang lain Bu, kelompok lain bisa Bu. Kelompok lain siapa ini yang mau maju ini? Rusmala Bu. Ya coba Rusmala. Nomor 3 itu berdasarkan penyelidikan kelompok kami Bu ya, di sini mengapa terjadi perbedaan jumlah denyut nadi dengan perbedaan posisi. Jawabannya menurut kami di sini frekuensi denyut jantung paling tinggi pada kegiatan berlari selama 2 menit. Karena salah satu yang mempengaruhi denyut jantung adalah aktivitas seseorang. Nah, denyut nadi saat kita sedang berdiri itu akan lebih cepat dibandingkan saat kita duduk atau berbaring. Karena saat kita duduk atau istirahat, itu jantung akan bekerja secara perlahan-lahan. Denyut nadi pun juga bekerja secara perlahan. Nah, itu Bu jawabannya. Lanjut ya, yang nomor 4, siapa yang mau jawabnya? Saya Bu, boleh? Siapa itu? Sisnawati Bu, dari kelompok Rusmala tadi. Oh iya, Sisna, coba Sisna, jawab Sisna. Ya, untuk yang nomor 4, apakah ada perbedaan hasil frekuensi denyut jantung laki-laki dan perempuan pada setiap aktivitasnya? Ya, ada perbedaannya Bu. Kalau jantung wanita itu berdetaknya lebih cepat, karena jantung perempuan itu ukurannya lebih kecil, ya, 2/3 dari ukuran jantung laki-laki. Kemudian beratnya sekitar 120 gram.
Sedangkan kalau laki-laki itu memiliki berat rata-rata 180 gram, tapi ukurannya lebih kecil. Jadi jantung perempuan akan berdetak sedikit lebih cepat untuk menyesuaikan ukurannya. Begitu, Iya. Bu. Benar sekali, Sisna. Ayo tepuk tangan dulu untuk yang sudah maju ini. Bagus sekali ya. Nah, yang terakhir ini siapa yang mau jawabnya? Saya, Bu. Ayo, si Hono, coba si Hono. Soal nomor 3, Bu, ya? 5, si Hono. Oh, iya, 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 iya. Main HP Setelah aja, Bu, si jantung. Hono itu dari tadi. Ya, si Hono ini pacaran aja. Soal nomor kerjanya. 5. Di sini soalnya bagaimana cara menstabilkan denyut jantung? Menurut diskusi kelompok kami tadi dengan Bu Yupika, dengan Tian, yang tadi kita sambil mengeksplorasi. Di sini hasilnya menurut kelompok kami dari diskusi kami yaitu rajin berolahraga, kemudian mengolah stres, jadi pikiran kita nggak harus terlalu stres, Bu, biar jantung kita tetap stabil, sehat. Kemudian menghindari kafein atau kopi yang berlebihan dan nikotin, kemudian mempertahankan berat badan supaya tidak obesitas, kemudian minum air putih yang cukup dan tidur yang teratur, Bu, atau tidur yang istirahat yang cukup. Itu Iya. menurut kelompok kami, Bu. Iya, benar sekali. Oh, bagus ya diskusinya. Berarti kan memang benar-benar mencari ya. Rata-rata jawabannya tadi sesuai lah dengan apa yang Ibu tanyakan. Sekarang ada yang ingin ini bertanya belum dengan kelompok 1 tadi? Coba, siapa yang mau bertanya ini? Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang Ibu yang bertanya ya. Siapalah yang bisa jawab ini ya? Berapa kisaran denyut jantung normal untuk orang dewasa? Coba, ada yang bisa jawab? Ya, Bu. 120/80, Bu. Desi, bagus sekali ya, pinter Desi ya. Tepuk tangan untuk Desi. Desi belajar ya semalam ya? Baca aku, Bu, di buku Iya, tadi. pinter. Sekarang ada lagi ingin bertanya? Bu, izin Iya. tanya. Kalau misalnya lebih dari itu, normal nggak, Bu? Coba, Definisi ada yang bisa tadi. jawab? Siapa yang bisa jawab? Sisna, gimana kalau lebih dari yang dikatakan Desi tadi? Apa yang akan terjadi, Sisna? Denyut jantungnya, nggak? Bu, ya. Kalau Iya. di atas 120 ya. Iya. Berarti dia akan mengalami hipertensi, Bu. Kalau di bawah itu hipo. Tapi kalau sudah lebih itu pembuluhnya pasti akan pecah. Iya. Oh, jadi stroke, Bisa Bu, stroke ya? juga ya, Bu, ya. Bisa juga nyambung-nyambung dia, Nak. Jadi kita harus serangan menjaga jantung ya, Bu, ya. yang kata ini tadi si Hono tadi, pola hidup sehat, rajin berolahraga agar tidak terjadi yang tidak diinginkan. Udah menerapkan pola hidup sehat enggak kalian ini? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Tiap hari, Sehat, Bu. Tidur yang cukup, jangan bergadang, jangan banyak pikiran, agar jantungnya tetap normal. Oke, sekarang bagaimana presentasi kali ini, Fatma? Ya, Bu. Bisa tutup presentasinya. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berdiskusi kali ini. Semoga diskusi kita menambah wawasan lagi ya. Sekian dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, LKPD-nya silahkan kumpulkan nanti ya. Jangan lupa kasih nama kelompoknya, nanti terlewat pun. Oke, untuk memperdalam materi, Ibu akan mempresentasikan materi kita tadi. Coba Nak ya, fokus ke sini ya. Nah ini, udah gimana? Udah tampil belum? Udah, Bu.
Udah Bu, jelas Ya, Bu. Bu. Tampil ya. Ibu mau sebentar. Kelihatan nggak, Nak? Kelihatan, Bu. Kelihatan Bu. Apa ini? Kelihatan, Bu. Jantung tadi ya, Bu, ya? Jantung. Iya. Ada jantung. Ini adalah jantung. Ini yang difokuskan, Nak. Kalau yang ini tuh Tulang. Tulang rusuk. Nah, jantung. Sekarang jantung itu terletak pada rongga dada di antara kedua paru-paru, di atas diafragma dengan posisi condong ke kiri. Jadi jantung kalian itu condong ke Kiri. Bu ya. Iya, fungsinya apa fungsinya? Pompa darah. Pompa darah. Dan mengalirkan darah dalam pembuluh darah. Jantung merupakan organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Terus jantung juga terletak dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung terdiri atas 4 ruang. Apa 4 ruang itu? Serambi kiri, Serambi Kanan, bilik kiri, dan bilik bilik kanan. kanan. Pinter. Antara jantung bagian kiri dan kanan dibatasi oleh sekat. Nah, Katup, ini Bu. lapisan jantung. Ini apa ini? Tuh, Bukan itu. Udara, Bu. Yang mana, Bu? ini Katup Dinda. tadi, Bu. Iya, Itu ini arteri. katupnya. Ini struktur dinding jantung. Nih ada endokardium, ada miokardium, ada epikardium. Epikardium adalah lapisan terluar dari jantung, tuh perikardium. Nah, kalau miokardium lapisan tengahnya, fungsinya gerakan. Iya, agar jantungnya bisa bergerak-gerak. Bukan bergerak-gerak lari-lari ya, maksudnya dia degupnya itu bergerak gitu. Ada endokardium, ada lapisan dalamnya. Mana? Ini kan ya. Ya, untuk melapisi katup jantung dan berhubungan dengan pembuluh darah. Lanjut. Nah, ini bagian-bagian jantung, nah. Ada serambi kanan, antrium dexter. Fungsinya menerima darah kaya CO2 dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Bilik kanan sering disebut ventricle dexter. Fungsinya memompa darah kaya CO2 ke paru-paru melalui arteri pulmoner. Nah, lanjut serambi kiri disebut antrium sinister. Fungsinya apa ini? Menerima darah kaya CO2 dari paru-paru melalui darah dari paru-paru. Iya. Pulmonaris. Sekarang bilik kiri. Apa fungsinya? Memompa darah kayak O2 ke seluruh tubuh. Darah ke seluruh tubuh. Iya, melalui apa? Aorta. Ya, pinter. Ini gambar jantung tadi ya, ada serambi kanan, ada bilik kanan, ada serambi kiri, ada bilik kiri. Lihat ruang-ruangnya nak ya. Sekarang katup jantung yang dijawab sama Dinda tadi, benar tadi kan? Ada katup trikuspid. Terletak di antara antrium kanan dengan ventricle kanan. Jadi 3 daun katup. Sekarang apa ini? Katup biskupit. Ya, atau sering disebut katup mitral. Letaknya di mana, Pit? Di antara antrium kiri dengan Di antara atrium kiri dan ventricle kiri. Nah, Kiri. dari 2 daun katup. 2 katup.
Sekarang katup semi lunar aorta. Sisna, di mana letaknya? Di bilik kiri, Bu. Ya, terbuka bila bilik kiri berkontraksi dia. Kontraksi. Terakhir ini, siapa ini? Katup semi lunar pulmonal. Siapa ini? Rusmala? Di bilik kanan, Bu. Ya, terbuka bila bilik kanan Kontraksi. Oh, pinter-pinter semua ini ya, anak ibu ini. Sekarang saluran darah. Nah, apa ini, Nak? Fungsinya apa ini? Pembuluh darah ini? Mengalirkan darah dari jantung ke berbagai darah dari jantung tubuh ke berbagai tubuh. Iya, pinter Fatma. Nah, ini ada macam-macam pembuluh darah, Nak. Yang pertama, pembuluh nadi atau arteri. Fungsinya mengantarkan darah keluar dari jantung. Ciri-cirinya dindingnya kuat, tebal, dan elastis. Arteri besarnya aorta. Sekarang pembuluh balik atau pena. Fungsinya apa? Mengantarkan darah Jantung. Ke jantung. Darah kotor menuju jantung, Bu. Iya. Dindingnya tipis, ciri-cirinya kurang elastis. Dia berada di vena cava. Nah, yang terakhir kapiler penghubung. Fungsinya apa ini? Menghubungkan arteri dan vena. Terus dia tipis, berpori dan fungsinya ya difusi, zat-zat diangkut darah. Arteri yang terhubung dengan kapiler disebut arteriol, sedangkan vena yang berhubungan dengan kapiler disebut venula. Struktur dinding pembuluh arteri, Nah, ini gambarnya ya, ada tunica media, ada tunica extema, ada lumen tunica, inti, dan arterior. Terdiri dari 3 lapis, yaitu tunica extema, adventitia, keduanya tunica media, ada di lapisan tengah. Yang ketiga tunica intima. Yang keempat, ada terakhir apa ini? Apa ini arta ini? Fungsinya, Pit? Mengalirkan darah kayak oksigen ke seluruh tubuh. Terus kalau arteri pulmonalis, mana ini? Tahu juga yuk nih. Dia, Dinda. Ayolah, lalamu juga tidak ikut ngumpul. Apa, Bu? Si Hono, apa arteri pulmonalis? Arteri pulmonalis itu arteri yang mengantarkan darah keluar dari jantung menuju ke paru-paru, Bu. Oke, ya pinter si Hono. Galak kaget dijemput baik ke sekolah kau. Arteri ini mendapatkan Dinda. nutrisi dari pasa. Struktur dinding pembuluh pena, Nak. Dinda ngobrol, Bu. Iya, Dinda ini. Dinda, jangan ngobrol, Dinda. Telepon cowoknya dia, Bu. Struktur dinding pembuluh penanya, yang pertama struktur lapisannya sama dengan arteri. Yang kedua, Bu bacakan ya. Tetapi jumlah otot polos dan serabut elastisnya lebih sedikit. Dia berada di jaringan ikat fibrosa yang lebih banyak. Ini vena cava superior. Apa ini fungsinya? Menerima darah kayak CO2 dari tubuh bagian atas ke atrium kanan. Nah, lanjut. Vena cava interior apa, Sisna? Menerima darah kayak CO2 dari tubuh bagian bawah ke atrium kanan. Pinter. Vena pulmonalis, lanjut, Sisna. Membawa darah kayak oksigen dari paru-paru ke atrium kiri. Iya, pinter, Sisna ya. Sekarang struktur dinding pembuluh kapiler, Nak. Ada dindingnya tipis, memudahkan plasma darah dan zat makanan masuk ke cairan jaringan antar sel. 2, tersusun dari selapis endotelium. Yang ketiga, bagian yang kapilernya ada rambut, kuku, tulang rawan, dan kornea mata.
Ini ya, diafragma, perbedaan struktur dindingnya kan antara arteri dan vena. Ada nggak perbedaannya ini? Ada ya? Ada. Lebih besar arteri ya daripada pena kan? Halus ya. Betul ya, Bu. Iya. Oh, beda sih, Bu. Emang Iya, beda karena ya. kalau pena lebih halus dia, Nak. Kalau arteri dia lebih besar. Oh iya. Ini ada perbedaannya. Nah, siapa tadi Fatma? Ini perbedaannya Fatma. Dari dindingnya, dari aliran, dari detaknya. Ini kalau arterinya lebih kuat dan tebal. Kalau pena teh lebih tipis. Arteri dari jantung alirannya. Kalau pena menuju ke jantung. Letaknya lebih banyak di dalam permukaan kulit ya kalau arteri ya. Kalau pena lebih banyak dekat permukaan kulit. Lukanya darah memancar. Kalau pena darahnya menetes. Iya, denyutnya kalau arteri terasa sekali, Nak. Kalau pena tidak terasa. Bu, mau tanya, boleh dah? Boleh. Bu, kan katanya kalau ini apa arteri tadi darahnya memancar. Pantesan ya Bu ya kalau orang mau bunuh diri itu dia menyayat di sini ya Bu ya. Iya, jadi lebih banyak. Ada rencana, Dinda? Enggak lah, Bu. Saya lihat di... Jangan ya, nggak boleh seperti itu. Jadi darahnya itu langsung keluar banyak, Bu ya? Iya, jangan coba-coba. Ayo lanjut ya. Sekarang kalian inilah. Coba kalian tonton. Ayo Bu, sudah mau istirahat ini Bu. Iya, iya, tonton lu video ini. Soalnya udah ini juga ya pengen makan. Ya, si Hono Enggak videonya dari tonton. tadi. Sobat Sehat, saya Dr. Kana, spesialis jantung dan pembuluh darah SMC Rumah Sakit Telogorejo, Semarang. Saya akan membagikan informasi mengenai bagaimana cara mengukur laju denyut jantung dengan menghitung denyut nadi. Normal denyut adalah 60-100 kali per menit. Pada atlet, bisa saja denyutnya kurang dari 60 kali per menit dan itu pun masih termasuk normal asalkan tanpa keluhan. Ada beberapa tempat untuk mengukur denyut nadi. Yang pertama yang saya akan bahas hari ini adalah untuk mengukur denyut nadi radialis. Berikut adalah cara untuk mengukur denyut radialis. Cara mengukur denyut arteri radialis adalah dengan telapak tangan kita dibuka, habis itu kita susurin mengikuti ibu jari. Setelah itu sampai di pergelangan tangan dengan menggunakan ketiga jari kita. Sampai dirasakan ada yang berdenyut dan ibu jari kita menyangga tangan kita di bagian bawah. Setelah kita merasakan ada yang berdenyut, kita hitung denyutannya itu selama 1 menit. Bisa saja dengan cara 30 detik dikali 2 atau 15 detik dikali 4. Perubahan dari denyut normal menunjukkan adanya perubahan dari kondisi tubuh dan kita perlu waspadai itu. Begitu Sobat Sehat, cara untuk mengukur denyut nadi radialis. Mari kita mengukur denyut nadi kita dengan 3 jari, 2 kali sehari selama 1 minggu untuk mengetahui pola denyut Anda. Saya Dr. Kana, mari sayangi jantung Anda. Salam sehat selalu. Nah, itu tadi videonya ya, Nak. Cara mengukur denyut nadi yang normal. Nah, tadi si Ono udah ngomong kan, sudah ngasih jawaban cara menstabilkan denyut jantung tadi dengan cara berolahraga, mengelola stres, menghindari kafein atau nikotin, berat badan harus sehat atau ideal, dan terhindar dari stres. Ya, tetap banyak minum air putih dan cukup tidur. Oke. Sebentar. Oke, itulah tambahan materi untuk kalian ya. Gimana ini? Ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ya, Oh iya. Ini Bu, tangan kita kan di bagian sini ada yang kelihatan kayak pembuluh darah yang besar, terus ada yang
kecil warna biru-biru, Bu. Itu membedakan arteri sama venanya gimana, Bu? Coba ada yang bisa jawab? Kalau tadi saya perhatikan sih kalau arteri itu ada di permukaan ya. Iya. Iya, dekat Kalau kulit. kalau nadi itu ada di dalam di dalam. Jadi kalau yang kita lihat itu adalah arteri. Itu Bu menurut saya. Iya. Saya Bu tambahin. Iya, coba Dinda tambahin. Kalau menurut saya ya Bu, benar jawaban dari Fatma tadi. Kalau lebih mempermudahnya Bu untuk melihat pembuluh pena itu yang warna biru-biru ini nah Bu. Iya. Iya Bu, tapi kalau pembuluh arteri nggak bisa dilihat Bu, tapi cuma bisa Ya, dirasa. dirasa yang seperti yang dokter tadi bilang ya. Gimana sih Hono? Oh Paham iya, belum? paham Bu. Setelah Dinda ngangkat tangan tadi paham Bu. Oh, iya. Tadi Fatma belum paham ya? Iya, soalnya Fatma tadi nggak ditunjukin tangannya, Bu. Oke. Ibu rasa udah mengerti semua ya? Sekarang kalian kerjakan post testnya nak ya. Ada di grup WA linknya. Coba dikerjakan sekarang. Siap, Bu. Ya, udah Ibu share ya. Ya, Bu. Sudah belum? Bentar lagi, Bu. Dikit lagi Bu. Ya. Lagi, Bu. Ibu sudah, Bu. Ya, udah ya. Terus malah udah? Ini udah masuk semua ini. Jawaban Sudah Bu, kalian. sudah Bu, sudah. Ya, sekarang siapa yang ingin menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini, Nak? Iya, Bu. Ya, Yuli. Mana Yuli ya? Coba Yuli, Ya. simpulkan Yuli. Dari hasil pembelajaran hari ini bisa saya ambil kesimpulan cara menghitung denyut nadi yaitu gunakan 2 jari telunjuk dengan jari tengah untuk merana nadi pergelangan sampai merasakan denyut, lalu hitung jumlah denyut nadi selama 1 menit. Jantung wanita lebih berdetak lebih cepat karena jantung perempuan memiliki ukuran lebih kecil 2-3 dari ukuran jantung laki-laki dengan berat rata-rata 120 gram, sedangkan laki-laki memiliki berat rata-rata 180 gram. Namun karena ukurannya lebih kecil, jantung perempuan akan berdetak lebih cepat untuk menyesuaikan ukuran. Itu Iya. Bu. Iya, bagus sekali Yuliani. Coba tepuk tangan lu untuk Yuliani, Nak. Ya, pinter ya Yuli. Sekarang kalian Ibu menyuruh kalian untuk minggu depan ya. Kalian pelajari tentang itu penyakit-penyakit pada jantung ya, Nak. Jangan lupa pelajari biar ketika Ibu menjelaskan udah ada nyambung-nyambungnya dikit lah, jangan kayak hari ini ya. Ya, cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari pelajaran itu. Mana ketua kelas tadi? Si Hono. Si Hono ini ya? Pimpin doa apa Tian tadi? Tian, Bu. Ya, Tian, pimpin doanya agar berkah kita pelajaran kita hari ini. Baik, Bu. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Jadi, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk hari ini cukup sekian ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.